Di dalam ayat suci Al-Quran dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika engkau berkorban itu sama sekali tidak mengena derajat di sisi Allah karena daging ataupun darahnya, tetapi yang paling mengena adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, di antara perkara yang disunnahkan pada hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, selain daripada ibadah kepada Allah, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari-hari ini adalah termasuk kita disuruh untuk melakukan amal soleh, yang mana amal soleh dilakukan di dalamnya lebih baik daripada orang keluar jihad fisabilillah, dan merupakan 10 hari pertama terbaik di muka bumi ini, 10 hari terbaik selama setahun. Dan di antara amalan yang disunahkan adalah apa yang telah disyariatkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sunnah udhiyah, fasholli li rabbika wanhar. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah kamu karena Rabbmu dan sembelihlah. Sembelih di sini adalah binatang kurban yang layak. Di dalam ayat suci Al-Qur'an dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika engkau berkorban itu sama sekali tidak mengena derajat di sisi Allah karena daging ataupun darahnya, tetapi yang paling mengena adalah takwamu kepada Allah, setiamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah udhiyah ini adalah hewan yang akan disembelih untuk dijadikan kurban, dan pahala kurban tidak sama dengan pahala sedekah biasa. Karena itu diberikan syarat-syarat yang ketat di dalamnya. Yang pertama adalah di antara syarat-syaratnya itu, hewan yang bisa untuk dijadikan kurban hanyalah 3 menurut mazhab Syafi'i: onta, sapi, dan kambing. Waktunya udhiyah ini adalah ketika pada hari raya tanggal 10 pada 10 Dzulhijjah, setelah matahari terbit dan sudah berlalu waktu sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Seandainya sholat 2 rakaat itu misalkan dihitung 5 menit dan 2 khutbah dihitung 15 menit, maka setelah terbitnya matahari 20 menit kemudian, kalau seandainya menyembelih binatang kurban Anda, maka Anda sudah diberikan pahala udhiyah, diberikan pahala binatang kurban. Dilanjutkan waktunya ini diberikan kepanjangan hingga tanggal 13 Dzulhijjah pada waktu sore hari, itu adalah yang terakhir, asal sebelum terangnya matahari. Yang bisa dijadikan untuk udhiyah ini tadi adalah sapi, onta usianya 5 tahun, sapi juga demikian, atau kalau tidak sapi 3 tahun. Begitu juga kambing yang kiranya, kalau kambing kacangan itu adalah 2 tahun ke atas, 3 tahun ya. Atau kalau seandainya kambing gembala atau domba itu setahun, atau di bawah 6 tahun, di bawah setahun sekitar 6 bulan ke atas, asal gigi depannya sudah tanggal, atau dikenal bahasa setempat adalah gigi depannya sudah pupak. Maka dengan demikian ini bisa dijadikan hewan kurban. Tidak memenuhi syarat ini, maka tidak sah kurban Anda, dalam arti hanya akan jadi sedekah. Kemudian kalau sapi itu untuk 7 orang, onta 7 orang, kambing untuk 1 orang. Artinya dari segi pahala lengkapnya. Tapi kata para ulama, boleh setelah dinamakan 1 orang, maka orang tersebut boleh membagikan pahalanya, isyrakul ghair fil ajr, menggabungkan pahalanya untuk orang lain. Misalkan 1 orang menyembelih kurban kambing, terus setelah disembelih dia katakan, ya Allah, ya Rabb, tolong berikan pahalanya ini kepada fulan-fulan, baik yang hidup ataupun yang wafat.
maka itu diperbolehkan. Kemudian niatan yang ada di dalamnya ini ada dua, ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kalau yang sunnah adalah yang tidak dinazarkan, kalau yang wajib adalah yang dinazarkan. Jadi kadang masyarakat ini agak salah menurut ahli fikih. Dia mengatakan ketika ditanya, ini apa? Oh, ini kurban saya. Itu menurut pendapat terbanyak sudah dinilai sebagai nazar. Ada sebagian ulama mengatakan, oh tidak, itu hanya sekedar mengabarkan, maka tidak masuk menjadi nazar. Atau seperti seseorang mengatakan, saya nazar kurban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang demikian ini menjadikan kita sah kurbannya ini tadi menjadi wajib. Kalau yang kurban wajib, kurban yang dinazarkan, tidak boleh dimakan olehnya dan juga oleh keluarga yang dia nafkahi, ya. Tapi kalau seandainya kurban sunnah, maka wajib dikeluarkan untuk fakir miskin biar daging seprapat. Daging seprapat ini adalah untuk menggugurkan kewajibannya. Tidak boleh diganti hati, tidak boleh digantikan usus atau tulang saja. Wajib berupa daging yang mentah. Itu baru bisa. Setelah itu sisanya mau dimakan oleh keluarganya tidak jadi masalah. Ini kalau untuk kurban yang sunnah. Tapi para ulama mengatakan hendaknya diganti. Kamu ambil daging sedikit, sisanya berikan semuanya kepada fakir miskin. Kalau yang sunnah. Tapi kalau yang wajib, kulitnya, bulunya, tulangnya tidak boleh kamu miliki sama sekali. Harus diberikan, semuanya dibagi. Kemudian binatang-binatang ini tadi harus dipilih binatang yang memenuhi syarat. Yang pertama adalah jangan terlalu kurus atau binatang berpenyakitan, tidak boleh. Jadi kalau yang kena PMK ini tidak sah untuk dijadikan kurban, ya, tidak sah. Kalau sudah nampak tanda-tandanya, akhirnya menjadikan dia kurus, atau misalkan binatangnya ini tadi buta, atau binatangnya ini adalah tuli, ya, binatang tuli, buta, tidak boleh. Atau misalkan terlalu kurus, atau misalkan pincang, ya, atau terpotong ekor sama telinganya, atau terpotong telinganya sebagian terpotong, ya, itu tidak sah untuk dijadikan binatang kurban. Kalau diiris atau dilubangi untuk tanda di sebagian daerah, maka itu masih dianggap sah. Tapi kalau dipotong, ya, telinganya itu ada cacat, nah itu tidak bisa. Kemudian kambingnya atau sapinya harus dalam keadaan yang sehat. Kalau tidak memiliki tanduk tidak jadi masalah. Maka disunahkan, kata para ulama, lebih bagus orang berkorban 7 kambing daripada seekor sapi atau seekor onta. Itu lebih bagus. Dan dipilihnya kambing itu adalah kambing domba yang putih. Itu yang paling bagus, ya. Domba yang putih gemuk itu adalah yang paling bagus. Setelah itu nanti juga ada warna-warnanya. Kemudian nanti setelah warna putih, warnanya agak keemasan, ya, atau yang agak kemerahan, atau yang agak oranye dan lain sebagainya. Dan seterusnya itu ada tingkatannya sendiri-sendiri. Kemudian di sini dikatakan seseorang harus pandai di dalam menyembelih. Sunnahnya menyembelih itu harus diperhatikan beberapa hal. Pertama, disunnahkan untuk mengasah pisau, tapi jangan di depan binatangnya. Ketika menyembelih satu binatang, jangan di depan temannya. Dan ketika akan menyembelih, niatkan ini untuk udhiyah. Atau kalau kita wakilkan kepada orang lain, maka orang itu yang berniat juga tidak masalah, atau Anda berniat ketika mewakilkannya juga tidak jadi masalah. Harus diniatkan. Ini nanti diniatkan untuk apa? Kalau sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Nanti akan ada hukumnya sendiri-sendiri. Kemudian jangan pernah yang namanya seseorang mengupah tukang jagalnya dengan kulit. Sebab kulitnya udhiyah ini, kulit binatang kurban, kalau dijadikan upah
maka tidak sah. Kurbannya hanya menjadi sedekah, dan orang yang melakukannya kalau bukan pemiliknya, misalkan yang diwakilkan seperti masjid, ya sudah, ini aja upahnya, kulitnya, dia bertanggung jawab untuk mengganti binatang kurbannya ini tadi, karena sudah menggagalkan pahalanya orang tersebut. Jadi bagaimana? Ya kasih upahnya, ini upah kamu untuk nyembelih, ini kulitnya terserah, mau dipotong-potong, dibagi atau dikembalikan kepada pemiliknya terserah, atau dikasihkan hadiah, ya, atau sedekah kepada tukang sembelih, tidak jadi masalah, asal bukan sebagai biaya untuk pemotongan. Oh ya, seperti itu. Kemudian ketika kita akan menyembelih, disunnahkan membaca bismillah, bersolawat, bertakbir, kemudian katakanlah bismillah, ada minka walaka wa ilaika, dihadapkan ke arah kiblat, disaksikan sambil ditakbiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah satu sembelihan harus terpotong dua saluran makan dan saluran nafas. Setelah itu biarkan dia meronta-ronta, baru setelah itu dilanjutkan lagi. Setelah selesai dia selesai meronta-rontanya. Dan kalau kita menyerahkan kambing ini untuk masjid, ini yang penting. Masjid adalah wakaf untuk umat, bukan milik pribadi. Kurban adalah hukumnya pribadi. Anda yang memberikan ke masjid, Anda sebutkan, saya niat kurban ini ya, niatnya sunnah atau wajib. Kalau wajib jelas, berarti tidak ada yang boleh dimakan oleh dia ataupun keluarga. Keluarga yang dimaksud keluarga yang dinafkahi, anaknya, istrinya, ibunya, bapaknya kalau masuk dalam nafkahnya. Kalau adiknya sudah sendiri mau menikmati tidak apa-apa. Kenapa? Bukan termasuk yang dinafkahi. Kemudian setelah itu harus diingat, Anda berhak untuk meminta dari masjid, ini saya kurban ini tapi saya nanti minta bagian ini ya, boleh. Kalau itu adalah kurban yang sunnah. Nah, kemudian orang yang di masjid harus tanya, ini apa, kurbannya nazar atau kurbannya sunnah. Jadi dibikinkan kayak semacam kertas begitu supaya jelas. Dan Anda yang kurban harus ngasih biaya operasional, sebab pihak masjid tidak boleh diambil uang kas masjid untuk operasional. Jadi tidak boleh menggunakan barang apapun miliknya masjid, baik itu gayungnya, airnya masjid, tak boleh. Oh, ini untuk bersih-bersih, tidak boleh. Kresek atau lemek, apa itu, terpalnya, tidak boleh. Lah terus bagaimana? Ya bikin urunan warga satu kampung dimintai urunan, atau kalau tidak yang punya menyediakan uang plastiknya, untuk pisaunya, untuk dan semuanya. Jangan pakai uangnya masjid. Kalau mau masjid sudah menyediakan, boleh. Masjid misalkan beli ini, Anda nanti ganti, tapi tidak boleh pakai uang kasnya masjid, ya, seperti itu. Terus bagaimana dong kalau dengan airnya? Tak apa-apa, urunan, warganya suruh urunan air, atau kalau tidak nyewa tangki atau gimana, untuk sebab kalau pakai punyanya masjid jatuhnya nanti menjadi haram, ya, tidak diperbolehkan. Sah, tetap sah, dia kurbannya tetap sah. Nah, kemudian kalau tempat yang ada di masjid, tanahnya masjid, halaman masjid itu ada 4. Kalau dibeli oleh masjid atau orang menghibahkan untuk masjid, maka nggak boleh dipakai untuk ditaruh binatang kurban, nggak boleh. Untuk nyembelih atau dititipkan di situ tidak boleh. Atau misalkan ada orang mewakafkan untuk masjid, nggak boleh. Yang ketiga, ada orang mewakafkan tanah sebelah masjid, dia bilang ini saya wakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, jadi dibikin apa aja bisa, pokoknya untuk kebaikan kaum muslimin, bukan hanya untuk masjid saja. Nah, itu baru boleh.
Atau misalkan ada tanah nggak diketahui asal usulnya, majhul, nggak tahu. Tahunya pokoknya ini masuk di dalam masjid. Punya siapa? Masuk wakaf, tidak, tapi tidak tahu. Nah, ini bisa digunakan. Terus yang dua ini bagaimana supaya bisa digunakan? Boleh dengan cara disewa. Nyewa. Alatnya masjid mau disewa? Boleh, kecuali airnya jangan. Air tidak bisa. Paham ya? Jadi karena itu harus ada kesadaran. Tak boleh memakai alat-alatnya masjid. Jadi yang boleh itu kalau yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau yang digunakan untuk apa? Atau yang digunakan untuk punyanya orang, apa istilahnya, tanah yang nggak diketahui asal usulnya. Ya, punyanya masjid bisa dipakai kalau dengan cara menyewa. Jadi harus kita taruh. Misalkan, oh ini kita masjid ngadakan korban sapi, ya, sekalian kasihkan tandanya, kasihkan biayanya juga untuk operasional, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, tidak boleh dibagikan kepada orang non muslim, tidak boleh. Kalau ada yang non muslim, belikan daging di luar daripada korban. Ini menurut pendapat terbanyak. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan sah, boleh untuk dibagikan kepada non muslim. Kemudian bagi Anda, kalau dapat binatang kurban, jadi kalau sudah disembelih dibagikan kan. Kalau sampean ini orang kaya, ya sama seperti orang yang nyembelih, tidak boleh dijual dagingnya ini tadi. Tapi kalau sama-sama nggak punya, Anda nggak punya, maka Anda sifatnya adalah tamlik, memiliki. Mau Anda kasihkan orang, mau Anda jual, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita yang dapat, hanya boleh untuk disedekahkan, atau dimakan sendiri, atau disuguhkan kepada orang lain. Kurban juga bisa untuk dicampur dengan akikoh, bisa. Menurut pendapat Imam Romli. Kalau Ibnu Hajar mengatakan nggak jadi korban, nggak jadi akikoh, dua-duanya tidak dapat. Seperti itu. Jadi ini himbauan singkat tentang kurban. Semoga jadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.